Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini tetap semangat belajar IPS ya. Oke, kita akan belajar materi tema 2 subbab B, yaitu interaksi masyarakat pada abad ke-21. Nah, jika kita ngomongin bagaimana interaksi masyarakat pada abad 21, ini kaitan eratnya dengan masyarakat jaringan, atau dalam bahasa Inggris disebutnya network society. Apakah kalian pengguna internet? Nah, pasti kalian sudah tidak asing dong dengan kata netizen. Jika jawabannya iya, maka kalian merupakan bagian aktif dari masyarakat jaringan. Tapi kalau misalkan kalian belum bagian dari netizen, tapi kalian juga masih bisa dibilang sebagai network society karena kalian menggunakan internet dan menjadi bagiannya. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu maksud dari konsep masyarakat jaringan atau network society. Nah, ini berasal dari kata netsamfund dalam bahasa Norwegia, yang artinya masyarakat jaringan. Yang memperkenalkan nama ini adalah Sten Bratton pada tahun 1981. Nah, menurut Sten Bratton, masyarakat jaringan itu adalah tipe masyarakat yang hidupnya ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Contoh gampangnya adalah, coba kalian perhatikan, sebagai seorang pelajar Indonesia, kalian pasti punya nomor induk peserta didik yang dilakukan secara digital dan nasional yang terrekam di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kalau kalian merupakan bagian dari network society yang biasa kalian kenal dengan nama NISE. Nah, ini akan berlaku terus buat kalian sama kalian masih jadi pelajar. Jadi terdata semuanya dan bisa diakses datanya. Nah, kemudian kalau menurut Manuel Castel, ini seorang sosiolog dari Spanyol, masyarakat jaringan adalah masyarakat dunia yang telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Nah, jadi yang dimaksud dengan masyarakat jaringan itu mulai terjadi ketika kita mulai berubah dari era industri yang menghasilkan barang berupa berbentuk. Sekarang kita juga bisa menghasilkan produksi itu bentuknya informasi dan pengetahuan. Kemudian menurut Jan van Dijk, seorang sosiolog Belanda, ada ciri-ciri masyarakat jika dikatakan sebagai masyarakat jaringan. Yang pertama, biasanya sifatnya lebih individualisasi. Mereka memisahkan antara kehidupan fisik orang lain karena mereka lebih banyak intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone atau komputer. Seperti kalian kan, ini kan kadang-kadang kalian lebih suka diam di kamar, scroll sosmed, atau lebih senang main game di depan komputernya. Dan itu biasanya kalau main itu kan sendirian. Nah, ini salah satu ciri-ciri masyarakat jaringan, dia lebih individualisasi. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah gaya hidupnya dinamis. Maksudnya mereka itu selalu ngikutin tren terbaru yang biasanya tercipta dan bermunculan dengan sangat cepat, tergantung dari di sosial media ini lagi ramainya bahas apa. Nah, ini juga sudah terjadi kan, misalkan di internet lagi ramai apa nih, nah terus kalian ikutan challenge-nya. Nah, itu berarti kalian udah bagian dari masyarakat jaringan karena ngikutin tren, dan trennya ini biasanya sangat cepat, jadi nanti ada tren baru lagi. Terus yang ketiga, ciri-cirinya ada jaringan koneksi yang tersebar secara geografis. Maksudnya jaringan koneksi di sini adalah jaringan internet sebagai bentuk pemerataan akses komunikasi yang hampir seluruh wilayah itu terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri dari masyarakat jaringan. Nah, kemudian bagaimana menerapkan sistem interaksi yang tepat di dunia digital?
Menurut data, Indonesia itu hampir 106 juta penduduknya adalah pengguna aktif sosmed, atau bisa dibilang hampir 40% dari total populasi Indonesia, dan hampir 73% populasi Indonesia itu sudah bisa mengakses sosmed setiap harinya. Rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam 16 menit di dalam sosmed. Nah, media sosial yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia itu yang paling tinggi ada YouTube ya. Kemudian yang berikutnya ada Instagram. Menurut data ini ada Facebook, lalu baru Instagram, kemudian Twitter, lalu yang terakhir Link ID. Ini adalah contoh-contoh sosmed yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan rata-rata masyarakat Indonesia itu menggunakan sosmed itu melalui smartphone, komputer, dan juga tablet. Nah, mungkin tadi di awal Ibu sudah sempat bahas mengenai netizen. Nah, kalau netizen ini kan merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia sendiri itu ada yang namanya warganet, yaitu warga internet. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini namanya warganet ya, warga internet. Nah, tadi kan Ibu sempat bahas data pemakaian sosial media di Indonesia. Bagaimana nggak di dunia? Nah, di dunia populasi yang sudah menggunakan sosial media dan internet itu sekitar 7,75 juta atau hampir 55%-nya. Dan rata-rata pengguna internetnya itu masih menggunakan smartphone. Nah, akibat ini maka masyarakat jaringan itu selalu terhubung oleh fasilitas internet. Nah, biasanya disebut dengan dunia digital ya. Nah, Mike Ribble pernah mengatakan bahwa untuk menjadi pengguna jaringan internet yang baik, kita harus menggunakan 3 prinsip atau 3 pilar fondasi interaksi masyarakat di dunia digital. Nah, cara gampang ingatnya 3 prinsip ini disingkatnya REP, respect, educate, protect. Atau bahasa Indonesianya respect itu menghargai atau menghormati. Maksudnya gimana? Walaupun di dunia internet kita tetap harus menghormati hak-hak individu, menghormati privasi orang lain, walaupun kita mungkin di internet tuh berteman sama orang tapi nggak pernah ketemu aslinya. Nah, walaupun itu tetap harus saling menghormati. Terus educate itu artinya terdidik. Nah, sebagai warganet kalian juga harus punya pengetahuan mengenai bagaimana menggunakan internet secara bijak, yang secara terdidik itu seperti apa, dan menggunakan internet itu biar lebih banyak manfaatnya daripada hal-hal buruknya. Lalu yang berikutnya ada protect. Protect ini adalah perlindungan. Apa yang harus dilindungi? Yang dilindungi adalah identitas pribadi kamu, terus password penting kamu di internet itu juga tidak bisa sembarangan kamu bagikan kepada orang lain. Nah, ini 3 panduan atau 3 prinsip utama dalam interaksi masyarakat di dunia digital. REP ya, diingat singkatannya. Nah, lalu ini yang ada tugas di LK4, tugasnya kamu membuat berdiskusi sama teman-temanmu mengenai 3 prinsip yang tadi sudah dijelaskan, terus bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang tugas yang kedua itu kalian membuat boleh video pendek, boleh poster mengenai bagaimana interaksi masyarakat di dunia digital atau bagaimana menggunakan sosmed yang baik. Kayak dampak positif negatifnya apa, terus bagaimana cara menghindari dampak dari negatif sosmed. Nah, ini diskusikan dulu sama temenmu lalu dibuat. Nah, kalau di LK5
itu kamu disuruh buat infografik atau video penjelasan mengenai contoh-contoh dari prinsip respect, educate, dan protect. Bisa digambar manual maupun digital secara berkelompok. Oke, demikian materi kita hari ini. Hanya sedikit ya, Sobat B. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan bisa kalian pahami materinya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di materi lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.